berani membuatkan banyak opsi untuk mahasiswa. Jadi akhirnya pada dapat satu-satu opsi ya, ya tergantung budget begitu. Nah, ini yang saya minta dari mahasiswa di semester lalu, membuat cerita tentang eh, ini ya, penerapan AI di manajemen, oke. Eh, ada referensinya, ini ada rubrik penilaiannya, ya kan? Rubrik penilaiannya. Kalau rubrik sih sepertinya tetap akan saya pakai. Yang jelas nanti akan ada menggabungkan 3 topik secara logis, kan kita sudah pernah membahas tentang AI dan finance, AI dan logistik, AI dan security, AI dan compliance, dan semuanya itu paling tidak 3 topik itu harus terintegrasi, ya, terintegrasi. Nah, itu yang perlu ada. Nah, nanti mahasiswa itu saya minta mengumpulkan pekerjaan tetap melalui Google Classroom. Cuman di hari ujian kalian datang ke ruang ujian, nunjukin ke pengawas bahwa entah bapak atau ibu atau mbak, mas, ini saya sudah mengumpulkan di Google Classroom. Lalu tanda tangan presence. Simpel ya, bisa ya. Bukan hal yang sulit ya, aman, gitu ya. Jadi kalian sudah mengerjakan dari sekarang. Nah, nanti itu yang sedang saya siapkan. Mungkin tidak dari sekarang, tapi akan saya mantapkan dulu tentang opsinya itu tadi. Ya, kalau yang semester lalu opsinya ada 4. Pertama, strategic AI decision integration. Ya, jadi ada skenario yang saya tuliskan seperti ini. Perusahaan retail nasional menghadapi ratusan cabang, dengan ratusan cabang menghadapi situasi. Oke, lalu, nah ini, mahasiswa ngapain? Sebagai siapa? Nah, ini, lakukan ini yang wajibnya 1, 2, 3, 4, 5. Minimal 3. Biasanya ya lebih banyak lebih bagus. Karena di sini yang salah satu saya nilai dari kalian itu adalah eh, bagaimana kalian mengintegrasikan topik-topik ini dalam satu isu. Dan saya yakin penyelesaian masalah ini itu jelas multidimensi, gitu, multidimensi. Bukan bukan jika A maka B saja gitu, tapi akan ada jika dan jika makanya begitu. Ya, yang kemarin soal pertama kemarin apa skenario pertama, ya, perusahaan retail nasional itu. Lalu ada skenario kedua yang saya siapkan, yang saya berikan lebih ke AI risk dan executive accountability. Yang tadi pertama apa? Saya lupa malah. AI strategic AI decision integration. Ini AI risk and executive accountability. Nah, ini ada situasinya. Lalu mahasiswa ngapain? Gitu ya. Nah, ini yang paling tidak terintegrasi ini. Itu opsi kedua. Opsi ketiga adalah AI as a driver of operational excellence dan inovasi. Saya lupa MCG itu apa, tapi lupa saya. Tapi ini menggunakan biaya logistik dan seterusnya. Nah, tolong dicari ini tugasnya, ini automation dan sebagainya. Lalu yang keempat lebih ke UI, human and AI collaboration. Itu.
Jadi ini semester lalu. Saya sih masih plan A saya ya sama aja kayak gini gitu kan ya. Ini plan A saya, tapi saya belum memantapkan karena ada kemarin sempat ketemu ide-ide baru yang bisa dibuat sebagai opsi baru dengan skenario baru. Ya. Jadi mungkin saya akan tambahkan opsinya, sehingga nanti kalian memilih salah satu, walaupun ada kemungkinan dua mahasiswa ataupun tiga mahasiswa memilih opsi yang sama, saya nggak ada masalah, karena buat saya yang penting nanti kan isinya kan pasti akan beda. Masa sampai isinya sama, nah itu mah akan jadi big question ya, pertanyaan besar kalau sampai sampai eh, hasilnya sama, kerjaan sama gitu. Ya, eh, walaupun mungkin cara penulisannya beda. Ini, ini, eh, tapi saya sedang mempertimbangkan untuk paling tidak menambah dua opsi lagi. eh, Mungkin saya tanya dulu lah ke teman-teman. Dari empat opsi ini, adakah teman-teman di sini yang pekerjaannya belum tercover dari opsi ini secara pekerjaan, terutama buat bekerja ya. Jadi opsi pertama adalah tentang strategic AI decision integration, terus ya kedua AI risk dan executive accountability, lalu yang ketiga AI as the driver of operational excellence and innovation, uh, keempat human AI collaboration in strategic management. Jadi nanti saya berikan case kan skenario-nya, kalian kerjakan. Lalu dikumpulkan sebelum deadline. Nanti saya siapkan satu postingan di Classroom untuk kalian melakukan pengumpulan, ya, untuk melakukan pengumpulan sebelum hari ujian kalian. Deadline-nya adalah hari ujian kalian. Begitu. Mungkin saya akan tambahkan beberapa catatan, eh, apa kalau kalian misalnya dibantu AI, tolong sampaikan pakai AI apa dan bagian mana saja yang dibantu AI. Tidak akan mengurangi nilai, tapi saya sedang memerlukan ke transparansian kalian. Saya tidak mengatakan kejujuran, tapi transparansi. Ya, karena orang tidak jujur pun kalau masih bisa melakukan transparansi seperti itu. Ya. Eh, itu saya sedang memikirkan apakah ada opsi lain, tapi pengen saya adalah nambah satu atau dua opsi lagi terkait dengan eh, skenario ini. Nah, kalian kerjakan sejak eh, sejak nanti saya rilis soal ini ke Google Classroom. Kalian bisa mulai nyicil. Oh, saya mau kerjain ini deh, begitu. Itu ada yang menanyakan? Itu rencananya. Saya mana sih soalnya? Soal yang sebelumnya itu. Soal Izin yang bertanya, sebelumnya. Pak. Oh, boleh, boleh, boleh. Silakan, Mas. Untuk outputnya berarti lebih kayak bentuk paper gitu aja ya berarti ya, Pak? Maksudnya dalam bentuk Word aja gitu ya, Pak? Ya ini wajib ada argumen terstrukturnya, ada ini, ada Oh iya. pendahuluannya, solusinya, kesimpulannya, referensinya. Perlu ada ini nggak, Pak? Screenshotan kayak prompting atau dan semacamnya, prompting dan semacamnya gitu, Nah, Pak? ini saya bilang sini, kalau ada diagram ataupun mungkin gambar ya, saya tambahkan ya. Gambar opsional tapi bernilai tambah. Nanti akan saya tambahkan. Baik, Pak. Baik, Begitu. Pak. Ya, ya logikanya sih
ketika kita berbicara sebuah konsep-konsep gini, em, dalam tanda petik, mohon maaf lahir batin, beberapa mahasiswa memang agak lemah dalam memvisualisasikan ide ataupun solusi. Tidak bisa disalahkan, karena orang juga beda-beda. Ada orang yang lebih canggih menceritakan dalam bentuk teks, ada orang yang canggih ketika bersuara, ada orang yang lebih canggih ketika dengan gambaran. Betul kan? Jadi paling tidak kalian bisa mengilustrasikan baik itu masalah ataupun ide kalian itu menjadi seperti apa. Ya, itu perlu di dicoba, ya, gitu. Kebayang ya? Ini ada. Jadi belum belum sih ngomongin paper, masih belum, ya, belum begitu. Oke, ada lagi dan ini ya prinsipnya, eh, soal nanti akan bentuknya seperti ini. Cuman tadi saya bilang saya masih belum memantapkan apakah cukup pakai 4 opsi ini atau nambah. Kalaupun nambah, saya mungkin akan nambah 2 saja. Eh, kan kalian berapa tadi? 15 ya? Kalian 15 atau saya tambah 1 biar 5. Tapi nanti saya tambahkan ketentuan 33. Eh, kok 33? Satu opsi diambil 3 mahasiswa. Nah, itu yang nanti akan saya random. Begitu. Jadi bukan kalian bebas memilih, tetapi saya randomkan. Dengan saya menambah 1 opsi, lalu 1 opsi diambil 3 mahasiswa. Begitu. Ya, nanti. Nah, yang penting kalian pahami dulu apa yang perlu kalian kerjakan dan teknisnya. Karena beberapa mahasiswa dari pengalaman semester lalu itu yang dilupakan adalah ada yang merasa tidak perlu datang ke ruang ujian, begitu. Padahal ya saya bilang tetap datang. Terus ada juga yang ngumpulin di ruang ujian, jadi di apa? Di print. Ya, saya tidak mau menyalahkan ya, tapi itu tadi kan cara menangkap beda-beda ya. Tapi dengan saya sampaikan sekarang, semoga ada muncul banyak pertanyaan yang kalau masih belum jelas. Cuma lagi-lagi draftnya rencananya begini, nanti finalnya bagaimana akan saya upload di Google Classroom. Silakan kalau ada yang mau bertanya, itu rencana saya seperti itu untuk apa eh, UAS kita. Ya. Kan materi sudah semua ini, sudah saya sampaikan. Jadi memang kan kemarin sempat 2 kali pertemuan itu dua-dua materinya, 2 kali pertemuan, betul. Sempat 2 kali pertemuan itu dua-dua materinya, sehingga eh, 2 pertemuan dalam tanda petik sudah hilang, begitu. Cuman satu lagi, saya belum sempat merekap presensi. Nanti saya akan rekap presensi dari rekaman ini. PR saya adalah sampai minggu depan merekap semua presensi. Ya, tapi insya Allah minggu depan akan saya clearkan tentang UAS akan dibagaimanakan, ya. Eh, ini ya, rubriknya sih saya merasa tidak banyak berubah, ya. Nanti akan saya lebih detailkan lagi, misalnya ini cuma misalnya, kalau ternyata kalian ini kan menghubungkan 3 topik, tapi ternyata kalian ada di antara kalian yang ngerjainnya menghubungkan 5 topik secara logis. Masa dalam tanda petik harganya sama dengan yang cuma 3 topik?
Itu yang nanti akan saya coba perbaiki dari rubrik ini. Oke, aman? Hmm. Eh, Rata-rata sih mahasiswa semester lalu udah pada selesai 2 atau 3 hari sebelum UAS sih ya. Begitu. Nih, nanti kerjakan. Harusnya sih sudah enak sih. Tinggal memilih. Yang paling ya tadi, saya sih lebih mantap mungkin karena mahasiswanya 15, saya tambahkan satu lagi lah opsinya. Biar imbang, 3-3. Imbang 3-3. Oke, silakan kalau ada lagi yang ditanyakan. Kesemuan, oke, materi, oke. Eh, Izin Pak. ya, ya, ya. Mau tanya Pak, ini terkait kan mungkin semacam kita memposisikan diri ya sebagai orang di dalam manajemen, Mm-mm. terkait misalnya kalau kita ada mau buat data-data itu enggak apa-apa data dummy gitu Pak ya. Eh, Gini, Mungkin bahasa ada saya bukan kinerjanya kayak gitu atau seperti apa Pak? bukan dummy, eh, tapi educated data. Kebayang? Seperti apa itu Pak? Jadi kalau dummy kan kita bisa ngasal aja data. Tapi yang educated artinya eh, apa sih mudahnya apa ya? Eh, apa sih misalnya? Eh, Artinya gini, eh, saya kemarin sempat eh, buat data dummy, tapi benar-benar karena saya benar-benar dummy dan random, minta tolong AI minta random lah ya. Itu tuh terjadi ada data itu gini. Negara Thailand, ibu kotanya itu Manila. Kalau bicara dummy ini nggak salah kan? Betul kan Mas? Tapi nggak educated. Oh ya Pak. Kebayang ya? Gitu. Jadi yang educated data. Serelevan mungkin dan serasional mungkin Pak ya Jadi dengan konteksnya ya. betul. Sintaktik nggak apa-apa. Siap. Tapi pas. Oke ya. Kebayang ya. Itu aja. Jadi, tapi ini saya mungkin lebih mantapnya saya tambahkan satu opsi lagi. Nanti saya carikan satu opsi lagi supaya enak baginya tiga tiga ya. Per opsi itu nanti tiga mahasiswa. Yang tinggal nanti saya membaginya bagaimana. Semoga sesuai dengan rezeki masing-masing lah. Ya, tapi insya Allah semuanya bobotnya bobot pekerjaannya tidak jauh berbeda. Ya, tinggal cocok atau tidak begitu. Itu udah sulit karena ada sisi subjektivitas. Ya, misalnya nih, contoh ini apa ini? Ya, risk, credit scoring ya kan. Wah, saya kok kebetulan belum pernah, nah gitu kan ya. Tapi saya kedapatan ini, wah ya, wis, nasib lah. Tapi ada yang, wah ini memang kerjaan saya nih, urusan credit scoring nih, ah ya, aman lah, kayak gitu. Gitu. Misalnya, insya Allah akan saya buat kayak gitu. Oke, silakan. Ada lagi yang tanyakan? Supaya jadi di minggu ini ada apa sih? Sabtu, mungkin eh, Senin, Selasa gitu saya bisa finalisasi lah. Supaya segera saya upload, supaya segera kalian bisa pikirkan dan nggak mepet-mepet ya. Jadi salah satu drama yang saya ingin kalian hindari adalah mengerjakan mepet-mepet, bisa dikerjakan misalnya nih apa sih bagian eh, pendahuluannya buat dulu. Terus nanti bagaimana solusinya. Biasanya nanti akan banyak gambar tuh di bagian solusi sih.
Oh, kalau mau kalian kasih ilustrasi, silahkan. Ya, gitu. Oke. Izin Pak, yang terakhir mungkin Pak, eh, Mm, untuk saya pribadi saya udah di Jogja, cuman saya mau mm, bertanya untuk ini kan teman-teman rata-rata banyak yang di luar kota Pak. Ada mm, yang di Kalimantan, Makassar, mm, sama Jakarta dan sebagainya. Nah, misalnya skenario terburuknya mereka teman-teman ini nggak dapat cuti atau semacamnya Pak. Apakah mm. dengan mereka mengumpulkan di GC itu ada eh, toleransi khusus mungkin Pak? Atau sama Maksudnya, saja artinya nggak bisa dengan datang ke ruang ujian gitu. betul, Pak. Skenario Oh, terburuknya, Pak. Karena kan mm. kalau untuk teman-teman yang kerja mungkin kan harus izin dan Iya, semacamnya iya, iya. birokrasinya dan yang ribet lagi tuh, Pak. Nah, skenario terburuknya gimana, Pak? Tetap diusahakan datang, akan tetapi qadarullahnya kalau misalnya nggak bisa menghadiri ruangan, apakah mempengaruhi nilai apa gimana, Pak? Gitu Saya mungkin, malah Pak. terus kan baru tahu kalau ternyata kalian dari berbagai tempat. Saya pikir posisi kalian ada di Jogja semua. Enggak ya ternyata ya. Enggak, Oke. Pak. Oh, itu nanti saya akan coba diskusikan dengan pihak pengelola. Kalau mereka mengizinkan untuk tanpa kalian datang ke ruang ujian, ya sudah nggak apa-apa. Atau nanti mungkin mereka yang membuatkan mekanisme khusus ujian melalui Zoom lah apa gitu. Itu nanti saya akan diskusikan dengan pihak pengelola. Karena saya belum pernah tahu bagaimana dalam situasi seperti ini di FBI. Belum tahu. Saya akan Hmm. diskusikan dulu. Baik, Pak. Gitu. Tapi prinsipnya sih ya ini bisa tak bisa saya sedikit mantapkan untuk ya mau tidak mau kalian tidak harus datang. Kalau memang posisinya jauh-jauh di luar Jogja. Saya pikir kalian eh, lebih banyak di Jogja. Walaupun mungkin ada yang satu di Solo kayak. Ya Pak, kebetulan angkatan Masih ini di Pulau Jawa gitu mungkin ya, Pak. ada dua kelas ini Pak, angkatan ini Pak ya, ada yang eksekutif sama reguler Pak. Nah, yang reguler itu yang standby di kampus, untuk Eh, eksekutif biasanya difasilitasi kadang hybrid, kadang offline, kadang ah, online ini Pak. saya nggak oke, ini beneran saya tidak dikasih tahu soalnya yang ini saya ini kelas apa ini sebenarnya eksekutif atau reguler. Saya tahunya ngajar aja. Izin Pak, biasanya kalau dari pihak manajemen akademik biasa melempar kembali ke dosen Pak, dosen pengampu. Oh gitu. Eh, Hmm. ya, jadi misalnya kalau kami biasanya memang diperbolehkan untuk kayak tugas biasa dari GC, Hmm. tapi memang Hmm. nanti bentuk lembar soalnya ya lembar UAS, UTS gitu. Hmm. Tapi tetap pengumpulannya hanya di apa namanya di GC Guru aja gitu Pasum. Pak. Iya. Ya, Ya artinya kalau itu kemarin yang akan sama saya coba. Hmm. sama Pak Teduh kemarin kami Hmm. ngerjain soal terus Hmm. submit di GC gitu Pak. Oke, oke, oke. Ya, mungkin Saya itu akan coba diskusi. bisa Nah, jadi seperti itu. betul, betul. Oke. Artinya saya melihat mau tanya dulu teknis eh, yang kemarin Pak Teduh. Saya akan coba ngobrol sama Pak Teduh. Terus tanya dengan pengelola. Artinya saya nggak ingin saya melakukan sesuatu yang sama pengelola itu sebenarnya nggak boleh. Itu aja. Selama itu diizinkan sama pengelola, saya akan melakukan itu. Itu aja. Baik Itu Pak, prinsipnya. baik Pak. Terima kasih banyak Pak. Oke. Ah, ah. Ada lagi nggak? Ini saya baru tahu. Makasih, makasih banyak. Saya benar-benar makasih banyak dapat informasi ini. Nggak tahu saya. Aman? Siap ya? Tolong Insya disiapkan. Allah. Ah, ah. Saya sampaikan sejak sekarang supaya tidak muncul drama-drama menjelang nanti-nantinya. Begitu biar bisa disiapkan lebih awal lebih baik. Siap Pak, terima kasih Pak. Artinya Ah, biar kita juga lebih maksimal Pak ya. Apalagi kalau ah, ah, UAS itu bersamaan semua Pak, sama-sama ah, ah. tugas sepanjang, Iya, aduh, sudah betul. makasih banyak ini Pak, sudah dikasih sistem yang begini. Ah, ah. Gitu. Aman ya. Mungkin itu aja. Nanti pasensinya saya ambil dari rekaman. Nah, ini lagi-lagi masalah pasensi dalam seminggu ke depan ini akan saya, nggak cuma mata kuliah ini, mata kuliah lain juga saya akan rekap. Ya, begitu aja. Baik, terima kasih lagi-lagi waktunya. Mohon maaf buat yang teman-teman di
ujung negeri yang negeri kita yang lain-lain ini yang jauh di waktu Indonesia yang lain, ya. Eh, Harus malam-malam, mungkin ada yang jam 9 sekarang ya kalau di Wita ya. Ya. Ini kebetulan saya juga sedang tidak di Indonesia, ya. Kemarin di Bangkok. Ini kebetulan saya sedang di Inggris, jadi beda berapa jam kita? 6 jam dengan teman-teman. Jadi di sini masih terang benderang. Di kalian yang lebih dalam tanda petik susah ketimbang saya, ya, untuk menjalani kelas ini. Jadi saya mohon maaf dan terima kasih atas eh, apa waktunya kalian untuk join di kelas ini. Itu nanti apa-apa saya akan informasikan lebih lengkap lagi melalui Google Classroom. Ya, terima kasih. Kita akhiri dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima Terima kasih kasih banyak ya, Pak. Pak. Kasih Pak. Oke.